Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Endra Febrian sebagai moderator dari kelompok 3, di mana kita hari ini akan mempresentasikan tentang materi pengukuran tekanan. Anggota saya yaitu Vijay Aditya Simbolon, Wahyu Dwi Kusuma, Emri Ajari, saya sendiri, dan juga Kru Bintang Gultong. Membahas tentang pengukuran tekanan, kita harus memikirkan tentang pentingnya pengukuran tekanan dalam berbagai aplikasi industri dan teknologi, yang dimana pengendalian proses industri, pengukuran tekanan diperlukan untuk mengontrol dan mengatur berbagai parameter seperti suhu, aliran, dan kecepatan. Lalu di bidang keamanan dan keselamatan, memantau tekanan dalam sistem yang menangani bahan bahaya atau berpotensi berbahaya. Yang ketiga yaitu efisiensi energi, yang seperti dalam sistem HVAC, yaitu Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Pengukuran tekanan membantu dalam mengatur aliran udara dan sistem pendinginan yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan lingkungan. Yang keempat yaitu manufaktur dan produksi, yang pengukuran tekanan digunakan untuk memastikan kualitas produk, mengontrol tekanan dalam proses pembuatan, dan memantau kinerja mesin dan peralatan. Yang terakhir yaitu pengendalian otomatis. Pengukuran tekanan juga digunakan sebagai umpan balik untuk mengatur operasi peralatan, memastikan operasi yang stabil, dan menghindari kegagalan sistem. Membahas tentang pengukuran tekanan, kita harus mengetahui dasar pengukuran tekanan. Yang pertama yaitu definisi tekanan dan satuan pengukuran tekanan. Ya, tekanan itu sendiri adalah jumlah gaya yang diterapkan pada suatu area tertentu. Secara matematis, tekanan dapat didefinisikan sebagai rasio antara gaya yang diterapkan dan luas area tempat gaya tersebut diterapkan. Yang dimana definisi tekanan yaitu P sama dengan F dibagi A. Yang dimana P adalah tekanan, F adalah gaya yang diterapkan, dan A adalah luas area tempat gaya diterapkan. Nah, berikut ini merupakan tabel konversi tekanan yang terdapat dari satuan Pascal, bar, technical atmosphere, standar atmosfer, torr, pounds per square inch. Yang dimana dalam satu Pascal itu sama dengan 1 Newton meter kubik. Dan berikutnya bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya yaitu prinsip besar pengukuran tekanan. Dalam prinsip dasar ini terdapat beberapa metode, yaitu metode mekanis, yaitu tekanan dikonversi menjadi pergerakan fisik yang dapat diukur. Salah satu contoh paling umum dari metode ini adalah penggunaan Bourdon tube, di mana tekanan mempengaruhi bentuk tabung, logam, lengkung yang kemudian dihubungkan dengan indikator mekanis. Yang kedua itu metode elektronik. Tekanan dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diukur transducer tekanan elektronik seperti sensor tekanan piezoelektrik atau strain gauge. Mengubah tekanan menjadi perubahan resistance atau tegangan listrik yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu metode hidrolik. Ya, tekanan fluida digunakan untuk mengukur tekanan, di mana tekanan fluida dalam sebuah sistem akan mempengaruhi tinggi volume cairan dalam manometer yang kemudian dapat diukur untuk menentukan tekanan yang diterapkan. Yang terakhir yaitu metode optik. Tekanan dikonversi menjadi sinyal optik yang dapat diukur. Penggunaan prinsip optik seperti perubahan panjang gelombang cahaya atau perubahan intensitas cahaya untuk mengukur tekanan adalah contoh dari metode. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Saya akan lanjutkan materi selanjutnya terkait tentang transducer pengukur tekanan. Transducer pengukur tekanan yang pertama itu adalah Bourdon tubes. Bourdon tubes ini merupakan alat ukur tekanan non-liquid berbentuk seperti sejenis pipa pendek yang melengkung dan dengan salah satu ujungnya tertutup. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Prinsip kerja dari gambar di samping merupakan bentuk dari bagian komponen dari alat Bourdon tubes ini, di mana prinsip kerja dari alat ini ketika diberi tekanan pada ujung bagian bawah, dapat dilihat dapat dilihat pada tulisan soket tersebut, eh, tekanan akan diberi, maka alat ini akan mengalami perubahan dan akan mendorong
sebuah roda yang bergerigi yang terhubung dengan jarum penunjuk skala. Jadi jika diberi tekanan, si alat ini akan menuju menuju tabung berbentuk C, kemudian akan memasuki komponen yang komponen adjustable link. Jadi si tekanan ini akan mengejas bagian sektor yang akan memutar roda bergerigi yang terhubung secara mekanik dengan jarum. Nah, si jarum ini akan menampilkan besar tekanan. Komponen ini terdiri dari komponen seperti C-type, helical, dan spiral. Ketiga komponen ini terhubung secara mekanik dengan si jarum indikator penunjuk besar tekanan. Kemudian Bourdon tubes ini digunakan untuk mengukur tekanan dengan range antara dari 15 sampai 10.000 PSIG, dan akurasi dari alat ukur ini lebih kurang 0,1 hingga 5%. Next slide. Selanjutnya membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Alat Bourdon tubes ini termasuk alat ukur yang dibilang cukup sederhana, sehingga memiliki kelebihan seperti biaya pengadaan awalnya rendah. Kemudian karena alat ukur yang sederhana, tentu konstruksinya juga sederhana. Kemudian kelebihannya juga dapat dikalibrasi dengan mudah, dan tersedia range pengukuran yang bervariasi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Dari boleh next slide sebelumnya, slide dari 15 hingga 100.000 PSIG. Next slide. Kemudian adapun kekurangan dari alat ini, karena alat ini terbilang cukup sederhana, sehingga kekurangannya seperti peka terhadap goncangan dan getaran. Jadi jika alat ini digunakan untuk mengukur tekanan, eh, terdapat sebuah goncangan dan getaran, maka alat ini akurasinya menurun. Kemudian kekurangan yang kedua, mempunyai sifat histeris dan akurasinya sedang. Next slide. Transducer pengukur tekanan yang kedua itu diaphragm pressure gauge, di mana alat ini merupakan alat ukur tekanan yang mirip dengan Bourdon tubes juga, namun perbedaannya alat ukur ini menggunakan diafragma yang ditekan oleh suatu fluida atau gas yang terhubung dengan indikator. Alat ini dapat mengukur tekanan antara dari -1 hingga 40 bar. Kemudian alat ini bekerja dengan apabila diberi tekanan dan akan mengalami perubahan bentuk yang elastis dari diafragma ini untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang diukur dengan tekanan acuan atau tekanan referensi. Dapat dilihat seperti gambar di samping, bahwa di gambar paling bawah merupakan skema dari pengukuran alat ini. Jadi alat ini bekerja jika alat ini bekerja mengukur tekanan yang berasal dari P eksternal. Nah, jadi si alat P eksternal ini akan dibandingkan dengan suatu tekanan acuan dari diaphragm pressure gauge ini. Kemudian perbandingan dari pengukuran tekanan eksternal dengan referensi ini akan mengubah si diafragma ini. Nah, alat diaphragm pressure gauge ini sering digunakan untuk mengukur media yang bersifat korosif, bersuhu tinggi, dan memiliki viskositas yang tinggi, serta mengandung bahan tersuspensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kapsul pressure gauge. Jadi kapsul pressure gauge atau pengukur tekanan dalam bentuk kapsul ini disebut juga sebagai pengukur tekanan rendah. Kemudian kapsul pressure gauge ini dia itu terdiri atas dua diafragma yang jelas. Jadi ada bagian atas, bagian bawah, dan terhubung dengan cara jelas pada bagian tepinya. Dan ini yang menjadi komponen dasar dalam penyusun fungsi dari kapsul tersebut. Kemudian rentang pengukuran tekanan dari kapsul pressure gauge itu berkisar antara 0,0 sampai dengan 2,5 bar, dan juga ada yang 0 sampai 0,6 bar. Sedangkan untuk kelas akurasinya itu berkisar dari 0,1 hingga sampai 2,5.
Untuk karakteristik dari kapsul pressure gauge ini, dia itu terdapat dua tipe jenis kapsul. Yang pertama itu ada kapsul cembung dan juga ada kapsul bersarang. Nah, untuk kapsul cembung ini sendiri seperti yang terlihat pada gambar di samping pada bagian atas kapsul cembung, sedangkan untuk bagian bawah gambarnya itu merupakan representasi dari kapsul bersarang. Kemudian untuk tipe-tipe jenis dari pressure sensing kapsul itu terdapat 3 jenis yang terdiri dari kapsul tunggal, kapsul bertumbuk, serta kapsul berprofil. Nah, untuk keunggulannya sendiri dalam kapsul pressure gauge dia itu bersifat stabil, kemudian dia itu sederhana memang dalam proses perancangannya, dan kemudian berukuran kecil. Boleh dilanjut? Nah, untuk prinsip tekanan dari prinsip kerja, mohon maaf, dari kapsul pressure gauge ini, jadi tekanan yang diukur itu dimasukkan ke dalam kapsul melalui lubang di tengah diafragma pertama. Nah, jadi seperti yang pada terlihat di gambar samping, itu seperti ada semacam saluran yang menuju ke dalam kapsul, menuju ke bagian tengah diafragmanya. Nah, jadi bagian tengah diafragma kedua ini dihubungkan ke mekanisme transmisi sehingga defleksi elemen pengukur dapat disalurkan ke penunjuk. Jadi ketika tekanan di dalam kapsul meningkat, kedua diafragma akan sedikit berubah bentuk, dan dengan memanfaatkan dua buah diafragma, maka total defleksinya terukur elemen 2 kali lebih besar. Jadi ketika tekanan dia berhasil masuk melalui saluran tersebut, maka otomatis tekanannya akan terdeteksi melalui proses defleksi dari diafragma tersebut. Nah, dari proses defleksi diafragma tersebut, maka akan membangkitkan proses kerja dari si roda bergerigi sehingga dapat terlihat seberapa besar tekanannya pada pengukur yang ditampilkan oleh jarum jam, seperti jarum jam. Nah, kemudian untuk aplikasinya sendiri, dalam hal penggunaannya sensor tekanan ini memang didesain itu khusus untuk tekanan gas, tapi kalau untuk media cair sayangnya kapsul pressure gauge ini tidak kompatibel. Nah, dalam pengimplementasiannya di dalam dunia nyata itu sering digunakan pada industri minyak dan gas, farmasi dan kimia, dan mungkin pada aplikasi-aplikasi di sektor lainnya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya itu adalah bellows pressure gauge. Nah, jadi kalau bellows pressure gauge hampir sama seperti yang sebelumnya, yang dalam bentuk kapsul, di mana ini juga tergolong ke dalam alat pengukur tekanan rendah. Kemudian untuk bellows pressure gauge ini, bedanya itu dari yang sebelumnya adalah merupakan alat ukur tekanan yang memanfaatkan sifat dari kontraksi pegas itu sendiri. Nah, untuk rentang tekanannya itu yaitu mulai dari vakum hingga sekitar 3,5 bar. Dan untuk karakteristik dari bellows pressure gauge ini sendiri, dia itu bahan pegas ini dia bisa terbuat dari perunggu fosfor, kuningan, tembaga berilium, ataupun besi yang tahan karat atau sering kita kenal juga sebagai stainless steel. Nah, untuk keunggulannya sendiri dari bellows pressure gauge itu seperti sebelumnya sederhana memang dalam proses perancangannya, kemudian lebih berbiaya rendah dan juga kemampuannya untuk terhubung ke pointer. Nah, pada gambar di samping itu, pada gambar yang di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa si pegas ini diaplikasikan namun dalam eksternal terhadap si membrannya. Tapi kalau seandainya di sebelah kanan itu dia itu bersifat internal si pegasnya terhadap membrannya. Boleh dilanjut? Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, jadi pada saat tekanan yang akan diukur dimasukkan, maka akan mengenai si membran tubular seperti yang sebelumnya. Nah, atau yang dikenal sebagai sistem pegas below pressure gauge. Nah, jadi ketika tekanan meningkat, maka pegas akan turut berkontraksi sesuai dengan perubahan tekanan yang terjadi. Untuk aplikasinya sendiri, nah dalam hal penggunaannya sensor tekanan ini desain kompatibel untuk mengukur tekanan pada media cair. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya yang kapsul bellows ini itu kompatibel, namun sayangnya dia tidak kompatibel terhadap media gas. Jadi kalau kita memahami dari prinsip kerjanya, air akan masuk melalui saluran, kemudian air ini akan memantik si pegas ini untuk berkontraksi sehingga
pegas berkontraksi itu akan mengakibatkan pergerakan mekanikal pada si roda gerigi yang mengakibatkan jarum pengukurnya itu akan berubah juga. Dalam hal pengimplementasiannya sendiri, si below pressure gauge ini sering digunakan sama seperti sebelumnya pada sektor industri minyak dan gas, farmasi dan kimia, dan sektor-sektor lainnya yang membutuhkan pengukuran tekanan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, transducer pengukuran tekanan lain. Yang pertama itu ada berbasis potensiometer. Transducer pengukuran tekanan berbasis potensiometer merupakan perangkat yang mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Cara kerjanya didasarkan pada prinsip perubahan resistansi potensiometer sesuai dengan tekanan yang diterapkan padanya. Berbeda dengan transducer tekanan lainnya seperti strain gauge atau piezoelektrik yang menggunakan prinsip-prinsip fisika yang berbeda. Next. 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 Selanjutnya ada cara kerja potensiometer. Potensiometer adalah resistor variabel yang nilainya resistansinya berubah sesuai dengan perubahan posisi atau tekanan yang diterapkan padanya. Tekanan mekanis yang diterapkan pada potensiometer menyebabkan perubahan dalam panjang ataupun bentuk potensiometer itu sendiri. Perubahan dalam potensiometer menghasilkan perubahan resistansi. Ini bisa dalam bentuk perubahan panjang, diameter, ataupun perubahan sirkuit yang terhubung dengan potensiometer. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh perubahan resistansi diukur dan diinterpretasikan sebagai nilai tekanan yang diterapkan. Next. Selanjutnya ada pengaplikasian. Yang pertama itu pada sistem hidrolik yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam sistem hidrolik. Yang kedua ada pengukuran tekanan darah dalam perangkat medis untuk mengukur tekanan darah pasien. Selanjutnya pada kendaraan, yaitu untuk mengukur tekanan dalam sistem rem kendaraan. Dan yang terakhir ada pengendalian proses industri yang digunakan untuk tekanan dalam proses produksi. Next. Selanjutnya ada transducer berbasis magnetik. Transducer berbasis magnetik merupakan perangkat yang mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik dengan menggunakan prinsip-prinsip magnetisme. Cara kerjanya, transducer pengukuran tekanan berbasis magnetik menggunakan perubahan resistansi bahan magnetoresistif saat dikenai medan magnet. Sensor memiliki lapisan atau elemen magnetoresistif yang berubah resistansinya sesuai dengan tekanan mekanis yang diterapkan padanya. Ketika tekanan diterapkan, sensor mengalami perubahan dalam medan magnet yang diberikan, yang kemudian mengubah resistansi bahan magnetoresistif. Perubahan resistansi diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur, yang kemudian diinterpretasikan sebagai nilai tekanan yang diterapkan. Next. Next. Selanjutnya ada pengaplikasian. Yang pertama pada pemantauan industri, yaitu untuk mengukur tekanan dalam sistem pneumatik ataupun hidrolik. Yang kedua ada sistem otomotif dalam sistem pengukuran tekanan ban ataupun sistem kontrol mesin. Yang ketiga pada bidang teknologi medis dalam perangkat medis untuk mengukur tekanan dalam tubuh ataupun perangkat diagnostik. Dan yang terakhir pada aplikasi militer yaitu untuk sistem kendali dan pemantauan sistem senjata. Nah, yang ketiga itu ada transducer pengukur tekanan berbasis optikal. Nah, transducer pengukur tekanan berbasis optikal ini adalah menggunakan prinsip interferometri atau efek optik lainnya sehingga mengubah tekanan menjadi perubahan dalam cahaya yang terdeteksi oleh sensor
lalu dikonversi menjadi nilai tekanan yang akurat. Nah, transducer ini memanfaatkan sifat optik dari sensor yang berubah seiring dengan perubahan tekanan untuk menghasilkan sinyal cahaya yang dapat diukur. Salah satu contoh aplikasinya yaitu pada sensor serat optik. Nah, sensor serat optik ini menggunakan serat optik sebagai elemen sensitif, sehingga mendeteksi perubahan dalam lingkungan di sekitarnya seperti suhu, tekanan, kelembapan, atau variasi indeks refraksi. Serat optik adalah kabel tipis yang terbuat dari kaca atau plastik yang dapat menghantarkan cahaya di sepanjang panjangnya. Next. Nah, ada beberapa perkembangan terkini terkait dari sensor serat optik. Yang pertama yaitu desain miniaturisasi. Nah, pengembangan dalam desain sensor serat optik yang lebih kecil dan ringan memungkinkan integrasi yang lebih mudah ke dalam perangkat dan sistem yang lebih kecil seperti alat medis portable dan perangkat pintar. Yang kedua adalah ada multi parameter sensing. Nah, sensor serat optik modern semakin mampu mengukur lebih dari satu parameter fisik secara simultan seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan kecepatan aliran yang memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif. Lalu ada sensitivitas dan presisi yang meningkat. Nah, terobosan dalam teknologi pembuatan serat optik dan pengolahan sinyal memungkinkan sensor serat optik untuk memiliki sensitivitas dan presisi yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan deteksi perubahan parameter fisik yang sangat kecil dengan akurasi yang sangat tinggi. Lalu sensor serat optik ini juga berguna pada aplikasi biomedis, yaitu untuk seperti pemantauan suhu, deteksi tekanan intraokular, untuk pengobatan glaukoma, dan pemantauan proses biokimia dalam tubuh. Lalu juga dipakai dalam pengembangan sensor berbasis AI. Setelah itu ada aplikasi struktural. Sensor serat optik juga digunakan untuk memantau kekuatan struktur seperti jembatan, bangunan, dan pesawat terbang, sehingga memungkinkan deteksi terhadap kerusakan atau kelelahan material yang dapat membahayakan keselamatan. Lalu ada penerapan IoT dan jaringan serat optik. Integrasi sensor serat optik ke dalam IoT dan jaringan serat optik memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real-time untuk pemantauan kondisi dan kontrol otomatis yang skala besar. Next. Lalu ada transducer pengukur tekanan berbasis induktansi dan juga konduktansi. Pertama ada berbasis induktansi. Nah, sebelum itu apa sih induktansi tersebut? Nah, induktansi adalah sifat alami dari suatu rangkaian listrik yang menentukan kemampuannya untuk menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Nah, sensor ini adalah alat yang mengubah tekanan menjadi sinyal listrik dengan memanfaatkan perubahan induktansi tersebut. Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh perubahan geometri atau bahan baku saat tekanan diterapkan. Contoh aplikasinya itu pada sensor tekanan piezoelektrik. Nah, prinsip kerjanya itu ketika tekanan diterapkan pada sensor, kristal piezoelektrik yang ada dalam sensor akan menghasilkan muatan listrik yang proporsional dengan tekanan yang diterapkan. Nah, sinyal listrik itu kemudian akan dapat diukur dan diolah untuk mendapatkan nilai dari tekanannya. Oke, bisa nih next. Lalu ada berbasis konduktansi. Apa sih konduktansi itu? Konduktansi adalah ukuran atau kemampuan sebuah bahan untuk menghantarkan arus listrik. Jadi semakin tinggi konduktansi suatu bahan, semakin baik bahan tersebut dalam menghantarkan arus listriknya. Nah, transducer ini adalah menggunakan perubahan konduktivitas untuk mengukur tekanan, yaitu melibatkan perubahan konduktivitas bahan dalam sensor ketika tekanan diterapkan padanya. Ketika tekanan diterapkan, bahan sensor akan mengalami perubahan bentuk atau perubahan sifat konduktifnya yang akan mengakibatkan perubahan dalam nilai konduktivitasnya. Contoh aplikasinya adalah sensor Flexiforce. Nah, sensor Flexiforce ini biasanya terdapat dalam LCD HP sehingga kita bisa menekan HP. Nah, Flexiforce adalah sensor tekanan yang terdiri dari lapisan film tipis konduktif yang sensitif terhadap tekanan. Nah, ketika tekanan diterapkan pada sensor, film tipis tersebut akan mengalami deformasi yang mengubah resistansi atau konduktivitasnya. Perubahan ini kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai tekanan yang sesuai. Next. Lalu ada beberapa perbedaan dari pengukur tekanan berbasis induktansi dan juga
berbasis konduktansi, yaitu baik dari sisi prinsip kerja, bahan sensor, ataupun kinerja aplikasinya. Dari prinsip kerja, berbasis induktansi mengukur tekanan dengan memanfaatkan perubahan induktansi atau medan magnet. Sedangkan konduktansi berbasis menggunakan perubahan konduktivitas dari bahan yang akan dipakai dalam sensor. Lalu ada bahan sensor. Bahan sensor pada induktansi itu biasanya seringkali termasuk bahan-bahan ferromagnetik atau penghantar listrik yang menghasilkan perubahan induktansi ketika dikenai tekanan. Sedangkan yang pada konduktansi, itu bahan sensornya berbasis konduktansi, yaitu baik berupa film tipis atau lain sebagainya. Lalu masalah kinerja dan aplikasi. Pada induktansi, umumnya memiliki kinerja yang stabil dalam lingkungan yang keras atau bising, sehingga sering digunakan dalam aplikasi industri yang membutuhkan keandalan tinggi. Sedangkan pada konduktansi, transducer berbasis konduktansi, biasanya lebih sensitif terhadap perubahan tekanan kecil, sehingga memiliki respon yang lebih cepat. Sehingga sering digunakan dalam penelitian medis, biomekanik, ataupun lain sebagainya. Baiklah, sekian dari penyampaian materi kami tentang pengukuran tekanan. Apabila ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.